Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita telah ada di hari yang baru, Sabtu 28 Agustus 2021, dan saya juga mengucapkan selamat hari Sabat. Puji Tuhan, kita hendak dengarkan pekabaran firman Tuhan melalui renungan pagi kita untuk hari ini. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk hari Sabat yang suci yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga pagi yang indah di mana kami boleh merasakan berkat Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan dengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita pada hari ini, Sabtu 28 Agustus 2021, dengan judul Kita Memikul Salib dan Mengikut Kristus. Kita memikul salib dan mengikut Kristus. Dan ayat inti kita terdapat dalam Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Yohanes 10 ayat 27, sekali lagi. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Sungguh indah mengetahui bahwa kita memiliki sahabat yang setia. Dia yang akan memberikan kepada kita karakter yang mulia dan tinggi, yang akan melayakan kita bergaul dengan para malaikat di istana surga. Penjagaannya adalah atas semua anak-anaknya. Mereka memiliki kedamaian yang tidak bisa diberikan atau diambil oleh dunia. Kehilangan harta duniawi tidak membuat mereka putus asa atau tunawisma. Kristus melihat dunia penuh dengan kegiatan dalam mencari harta duniawi. Dia melihat banyak orang dengan bersemangat mencoba satu hal pertama dan kemudian yang lain dalam upaya mereka untuk mendapatkan harta duniawi yang didambakan, yang menurut mereka akan memuaskan keserakahan mereka yang egois. Sementara dalam pengejaran mereka yang bersemangat, mereka melewati begitu saja satu-satunya jalan yang mengarahkan mereka ke kekayaan sejati. Sebagai seorang yang memiliki otoritas, Kristus berbicara kepada orang-orang seperti itu, mengundang mereka untuk mengikutinya. Dia menawarkan untuk membimbing mereka menuju kekayaan abadi yang tahan selama-lamanya. Dia mengarahkan mereka ke jalan sempit, penyangkalan diri, dan pengorbanan. Mereka yang maju terus di jalan ini, mengatasi setiap perintangan, akan mencapai tanah kemuliaan. Dalam mengangkat salib, mereka menemukan bahwa salib mengangkat mereka, dan mereka pada akhirnya akan mendapatkan harta yang tidak dapat binasa. Banyak yang berpikir untuk menemukan keamanan dalam kekayaan duniawi, tetapi Kristus berusaha untuk menghapus dari mata mereka debu yang menghalangi penglihatan, dan dengan demikian memungkinkan mereka untuk memandang kemuliaan kekal yang jauh melebihi segala-galanya. Mereka keliru mengangan-angankan kenyataan dan telah kehilangan pandangan akan kemuliaan dunia yang kekal. Kristus memanggil mereka untuk memperluas pandangan mereka melampaui masa kini dan menambahkan kekekalan pada pandangan mereka. Kita harus mengangkat salib dan mengikut jejak Kristus. Mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa kita akan melakukan ini. Salib mengangkat mereka, memberi mereka kesabaran dan keberanian, dan mengerahkan mereka kepada anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi saudara, memikul salib dan mengikut Kristus adalah panggilan kepada kita. Tetapi paling penting adalah kita dapat mengenal Yesus dengan sebaik-baiknya. Sama seperti domba mengenal suara daripada gembalanya. Mengenal Yesus artinya bahwa kita sungguh-sungguh memiliki hubungan persahabatan dengan Dia yang akrab. Bukan hanya itu saja, tetapi Yesus juga berjanji agar Dia dapat memberikan kepada kita karakter yang mulia dan tinggi. Mungkin kadang-kadang kita merasa malu di hadapan Yesus oleh karena tabiat dan sikap
kita yang tidak berkenan kepada Dia. Tetapi yang paling penting adalah di mana kita menyadari itu, menyadari kekurangan kita dan bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Oleh karena Dia berjanji untuk memberikan kepada kita karakter, untuk membungkus kita dengan karakternya. Sekarang buktinya apa? Ketika kita balik kembali di kitab Kejadian, melihat awal mula ketika dosa itu mulai, di sana Allah membunuh seekor binatang, dipakaikan kulit binatang menjadi pakaian kepada Adam dan Hawa. Kulit binatang ini bukanlah merupakan satu pakaian yang biasa, tetapi itu adalah menunjukkan simbol kepada Yesus Kristus, bahwa pakaian kemuliaan, tabiat yang berdosa itu hanya dapat dibungkus dengan tabiat Yesus, dengan pengorbanannya, dengan darahnya. Dengan pengorbanan itu, maka tabiat itu dibungkus. Tabiat kita yang tidak berkenan kepada Tuhan menjadi berkenan oleh karena tabiat Kristus dalam kehidupan kita. Caranya adalah bangun hubungan yang akrab dengan Yesus setiap hari, agar kita dapat memiliki tabiat Yesus Kristus yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Itulah maksudnya di mana kita memikul salib dan mengikut Kristus. Memikul salib ada pengorbanan di dalamnya, tetapi menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kita sepenuhnya kepada Yesus. Maka percaya, yakin harus kepada Yesus, bahwa Yesuslah yang mampu merubah tabiat saya. Tapi saya harus ada komitmen. Tidak mungkin kita hidup tidak berkenan kepada Tuhan dan tidak punya komitmen dengan Tuhan, lalu kita otomatis tabiat kita diubahkan. Tidak. Kecuali kita bergantung kepada Yesus, maka Yesus akan memampukan kita memiliki tabiat sama seperti Dia. Tuhan berkati pekabaran pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan yang indah pada pagi hari ini. Bila dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan kami buat komitmen pagi ini untuk menyerahkan segenap kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Segala kekurangan-kekurangan, dosa-dosa yang telah kami perbuat, yang kami telah lakukan, tabiat kami yang tidak berkenan bagi Tuhan, kami tidak mampu untuk berubah. Hanya oleh karena kematian Yesus, hanya oleh karena pakaian suci, pakaian putih yang Engkau kenakan kepada kami dapat memiliki tabiat sama seperti Kristus. Mampukan kami Tuhan untuk selalu beriman padamu dan selalu menyerahkan hidup kami kepadamu. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam peribadatan Sabat, Engkau memberkati, berikan kami berkat-berkat-Mu yang indah dari surga. Dan setiap kehidupan kami, pergumulan kami, apapun yang kami hadapi hari ini, kami hendak letakkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, inilah doa kami, ampuni kekurangan dan dosa kami. Kami persembahkan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa pada renungan pagi kita untuk esok. Tuhan berkati kita sekali lagi. Shalom.